Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Ramadanti dari kelas 2B Pendidikan Jasmani, NPM 192191047. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat belajar. Dan di sini juga saya akan menjelaskan beberapa poin-poin dari hakikat belajar, yaitu pengertian belajar gerak, lalu beberapa bentuk konsep gerak, dan yang ketiga adalah ranah gerak. Hakikat gerak itu pada dasarnya belajar gerak merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Di sisi lain, pengaruh dari belajar gerak tampak pada perbedaan yang nyata dari tingkat keterampilan gerak seorang anak yang mendapatkan perlakuan pembelajaran gerak intensif dengan yang tidak. Pada kelompok anak yang mendapatkan perlakuan belajar gerak intensif menunjukkan kurva kenaikan progresif dan permanen. Lalu saya akan menjelaskan apa itu pengertian belajar gerak. Belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon muskular dan diekspresikan gerakan tubuh. Manusia adalah tergolong makhluk yang lamban dalam hal menguasai aktivitas fisik ataupun gerak. Oleh karena itu, manusia harus memahami segala proses tentang belajar gerak agar dalam melakukan gerak bisa dilakukan dengan efisien. Secara spesifik, Smith yang dikutip Mahendra tahun 1998 mengemukakan tentang pembelajaran gerak sebagai serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Nah, bertitik tolak dari beberapa konsep dasar belajar gerak yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pentingnya belajar gerak adalah kunci dalam kehidupan manusia dan selalu dimanifestasikan dalam semua lapangan kehidupannya. Lalu yang kedua ada beberapa bentuk konsep gerak. Yang pertama ada keterampilan lokomotor. Di dalam keterampilan lokomotor ada yang namanya berjalan. Berjalan mulai dapat dilihat pada umur 9 sampai 15 bulan. Pada umumnya, keterampilan berjalan dikuasai sekitar 12 bulan. Lalu yang kedua ada sikap badan. Sikap badan yang baik pada waktu berjalan ialah wajar dan rileks, tegap dan dada busung ke depan. Pandangan lurus ke depan. Sikap telapak kaki yang pada mulanya jatuh pada tumit bergeser sedikit demi sedikit ke ujung-ujung jari. Lalu yang ketiga ada lari. Lari merupakan pengembangan dari berjalan dan mempunyai sifat khusus. Sifat tersebut adalah pada suatu saat tidak ada kontak dengan tanah atau tidak terjadi tumpuan pada tanah. Saat ini dikatakan saat melayang di mana badan dalam keadaan yang kurang stabil. Lalu yang keempat ada melompat dan mendarat.
Aktivitas meloncat atau bertolak dengan kedua kaki dan melompat bertolak dengan satu kaki ialah membawa badan ke atas lepas dari tanah dengan karakteristik satu menolak dengan satu atau dua kaki dan mendarat dengan kedua kaki. Yang ketiga, menolak dengan dua kaki dan mendarat dengan satu kaki. Lalu tahapan yang selanjutnya adalah keterampilan non-lokomotor. Keterampilan non-lokomotor ini biasanya merupakan gerakan berubah-ubah arah, tetapi hanya bagian atas tubuhnya saja yang dinamakan dengan istilah meliuk. Di dalam keterampilan non-lokomotor itu ada satu mengulur dan menekuk. Mengulur mempunyai pengertian merentangkan otot-otot di antara sendi-sendi sepanjang dan selurus mungkin. Tujuannya untuk kelenturan gerak. Lalu yang kedua, non-lokomotor lainnya. Masih banyak juga keterampilan non-lokomotor lain yang terdapat dalam permainan anak-anak dan merupakan unsur penting dalam keterampilan olahraga seperti memilin, memutar, mengayun, mendorong, bergoyang, dan mengangkat. Lalu yang ketiga, tahapan yang ketiga itu ada keterampilan manipulatif. Keterampilan manipulatif dikategorikan atas dua macam, yaitu satu, menerima, misalnya menerima bola atau menghentikan bola. Lalu yang kedua, mendorong, misalnya melempar atau mengoper dan menendang. Lalu yang ketiga tentang ranah gerak. Kata ranah adalah terjemahan dari kata doman yang bisa diartikan bagian atau unsur. Gerak tubuh merupakan salah satu kemampuan manusia untuk melaksanakan hidupnya. Ditinjau dari sistem otot gerakan dapat dibagi tiga, yaitu fleksi, okstansi, rotasi, dan fleksi, okstansi, dan rotasi. Fleksi itu adalah gerakan yang meluruskan atau membentungkan yang berlawanan dengan fleksi. Rotasi adalah gerakan berputar pada suatu sumbu. Yang pertama itu ada gerak refleks. Gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Lalu yang kedua ada gerak dasar fundamental. Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. Lalu yang ketiga ada kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasikan stimulus ditangkap oleh organ indera. Yang keempat ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Lalu yang kelima ada gerak keterampilan. Gerak keterampilan adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagian atau tubuh bisa dilakukan melalui proses belajar. Lalu yang ketiga ada komunikasi non-diskursif. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi melalui perilaku gerak tubuh.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.